Kemudian ini materi yang terakhir ya, bab 8 yaitu penyelesaian persamaan diferensial parsial, yang akan dibahas yang kali ini adalah metode pemisahan peubah tapi untuk PDP, contohnya untuk hanya satu dimensi saja ya. Jadi dalam arah X saja. Jadi persamaan diferensial parsial itu definisinya dia mengandung satu atau lebih turunannya ya, turunan ke satu atau kedua yang tidak diketahui, kemudian persyaratannya dia dengan dua, jadi minimal dua atau lebih peubah bebasnya. Jadi harus ada dua peubah bebas menjadikan persamaan diferensial parsial. Jika satu kan persamaan diferensial biasa. Jadi di sini ada dua peubah bebas, misalkan terhadap waktu dan suhu atau terhadap X, Y, dan Z itu ya. Minimal dua. Turunan tertinggi sama dengan orde dari PDP-nya. Jadi bisa orde pertama, orde kedua. Kemudian sama seperti persamaan diferensial biasa, disebut juga persamaan linear jika itu berderajat 1 atau selanjutnya ya. Kemudian ini contoh-contohnya, ada persamaan gelombang ya, persamaan gelombang U misalkan di sini maksudnya gelombangnya dalam U, berarti dia akan berubah terhadap waktu T dan juga terhadap arah X di dimensinya 1. Kemudian bisa juga konduksi panas, jadi U di sini adalah konduksi panasnya atau temperaturnya terhadap waktu dan juga terhadap X di sini. Ini adalah konstantanya. Ini juga konstantanya juga. Kemudian persamaan Laplace atau sebenarnya Laplacian ya. Jadi bisa U-nya itu bisa apa saja dalam dua dimensi, berarti dia berubah terhadap X dan juga berubah terhadap Y. Kemudian ini juga bisa juga terhadap X, Y, dan Z. Jadi minimal 2 atau lebih peubah bebasnya. Kemudian persamaan Poisson itu bukan 0, berarti ada suatu fungsi tertentu. Karena jika sama dengan 0, dia adalah persamaan diferensial parsial homogen, contohnya yang 1, 2, 3, dan 5. Kemudian yang ini contohnya adalah persamaan diferensial parsial yang non homogen. Yaitu contoh-contohnya, kemudian konsep dasarnya sama dengan persamaan diferensial parsial ya. Jadi solusinya bisa lebih dari satu, misalkan persamaan 3 tadi yang Laplacian itu, yang ini juga merupakan solusi dari persamaan tadi. Dia akan menjadi solusi tunggal, misalkan yang ini tidak hanya ada satu solusi yang di antara ketiga ini, dengan memodelkannya atau dimasukkannya syarat batas dan juga syarat awal ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi persamaan 3 PDP 3 ini saat untuk kondisi-kondisi tertentu akan ada syarat batas dan syarat awalnya, sehingga nanti akan diperoleh solusi tunggal. Kemudian dia juga bersifat superposisi, artinya solusinya dari suatu, jadi jika ada dua solusi U1 dan U2 adalah solusi pada suatu daerah definisinya, berarti U yang ada di sini juga dia adalah solusi. Superposisi di sini atau penjumlahannya juga merupakan solusi dari PDP tersebut. Jadi kita bisa misalkan solusinya seperti ini. Ini solusi terhadap peubah yang pertama, kemudian solusi terhadap peubah kedua ya, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah perubahan temperatur ya. Satu dimensi berarti ada perubahan temperatur di dalam suatu material, itu mengikuti persamaan ini ya. Perubahan temperatur terhadap waktu, kemudian ini adalah terhadap dimensinya, koordinat kartesiusnya. Kemudian C kuadrat adalah konstantanya, C
C kuadrat adalah K. K itu adalah nilai konduktivitasnya, konduktivitas termalnya ini satuannya, kemudian rho adalah densitasnya, dan Cp adalah kapasitas panasnya ya. Jadi C kuadrat sama dengan K dibagi rho kalikan Cp. Kemudian ini gradien tadi dari Laplaciannya itu jadi T-nya itu akan berubah terhadap sumbu X, Y, dan Z di sini. Ya, jadi ini persamaan umumnya ya, perubahan temperatur terhadap waktu. Dia akan berubah juga terhadap dimensinya. Nah, di sini adalah contohnya adalah perubahan temperatur untuk perpindahan panas pada paratipis sepanjang sumbu X. Jadi hanya satu dimensi ya. Jadi ini persamaannya, kemudian C kuadrat, yang bagian ininya hanya tidak terhadap sumbu X-nya saja ya. Jadi Y dan Z-nya tidak ada seperti ini. Kemudian panjang dari pelatipisnya adalah sepanjang L di sini. Jadi di sini 0 panjangnya, kemudian di sini adalah L. Jadi diminta nanti ada distribusi temperaturnya ini terhadap jarak. Jadi ini terhadap jarak, berapa temperaturnya untuk waktu tertentu ya, T tertentu. Nanti untuk T yang lain juga ada ini jaraknya, ke atasnya adalah temperaturnya. Seperti itu. Jadi ini persamaan umumnya, kita akan menentukan solusi persamaan ini. Kemudian kondisi batasnya adalah misalkan seperti ini ya. Ini adalah kondisi batasnya. Yaitu misalkan ini untuk contoh kasus di sini, ujung batangnya berarti di X sama dengan 0 di sini, dan juga di X di ujung yang satunya lagi di X sama dengan L itu temperaturnya. Temperatur untuk semua waktu ya. T ini berarti 0, ini adalah X-nya. Jadi kan fungsinya sepertinya T dalam X, T ya. T-nya 0 di semua waktu adalah 0, kemudian T di ujung L di semua waktu adalah 0. Jadi itu syarat batasnya. Jadi di ujung-ujungnya berapapun waktunya, lamanya akan suhunya adalah 0. Kemudian jika fx adalah suhu awalnya, jadi suhu awalnya merupakan suatu fungsi ya. Ini jadi X di semua tempat saat waktu 0, jadi semua titik ya, itu akan mengikuti persamaan fungsi fx ini. Ini nanti diketahui dari misalkan fx-nya ini. Tapi untuk di ujungnya masih tetap 0 ya. Jadi selain di X-nya 0 itu mengikuti fx. Ya, kemudian ini cara yang pertama dengan menggunakan metode pemisahan peubah. Jadi kita tentukan solusinya seperti ini ya. Solusinya kita misalkan adalah fx, yaitu solusi terhadap peubah x, dan juga dikalikan g t, yaitu solusi untuk yang peubahnya atau bervariasinya terhadap waktu. Jadi ini kan solusi persamaannya. Nah, kemudian setelah kita misalkan, ini kita masukkan ke persamaan yang awal tadi ya. Persamaan awal tadi kan dt terhadap waktu ya, dt kecil. Nah, solusi ini kan kita sudah tahu adalah fx gt, berarti ini dibagi dengan waktu. Kemudian ini c kuadrat, ini awalnya juga t besar ya. T besar terhadap d kuadrat, t besar terhadap x kuadrat di sini. Kalau kita notasikan G titik atas ini untuk perubahan G ini terhadap waktu kan, karena ini fungsi G ini hanya berubah terhadap waktu. Kemudian fungsi yang f ini adalah terhadap jarak terhadap X. Jadi ini F-nya, jadi misalkan yang bagian ini sudah karena tidak terpengaruhi waktu, jadi ini bisa keluar ya. F dikalikan G aksen, kemudian ini C kuadrat, G ini bisa keluar, berarti C kuadrat kalikan F double aksen G.
Kemudian ini hasilnya harus sama ya, atau dari sini kita bisa memisahkan perubahannya atau kita samakan. Jadi yang bagian di kiri adalah yang G-nya, yang di bagian kanan adalah bagian F-nya yang terpengaruh oleh F itu X ya. Jadi ini seperti pemisahan perubahan biasa yang biasa ya. Jadi ini bagi ke sini, bisa cek kuadratnya ke sini, ini ke sini. Kemudian karena luas kiri yang hanya bergantung pada T itu harus sama dengan luas kanan yang harus bergantung pada X. Jadi kita bisa misalkan suatu nilai tertentu ya. Jadi kiri dan kanan harus sama nilainya, yaitu K misalkan. Jadi dari sini kita bisa bagi jadi dua persamaan bahwa F aksen terhadap F itu harus sama dengan K, yang bagian ini juga harus sama dengan K juga. Jadi luas ini akan sama dengan yang ini juga. Ini penjelasan yang bagian sini ya. Jadi ini harus sama dengan suatu konstanta. Jadi nanti kita bisa selesaikan yang bagian sini. Jadi dari sini kita bisa jadikan dua persamaan ya. Itu bagian sini, yang A, itu ini kalikan ini, kemudian dipindahkan ke kiri menjadi minus ya. F double aksen minus K kalikan F itu sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua yaitu dari ini sama dengan K, ini kalikan ini, dipindahkan ke samping kiri menjadi minus, sama dengan 0. Nah, nanti di sini akan ada 3 permisalan dulu ya. Mana yang nilai K-nya itu bisa K-nya sama dengan 0, konstanta atau nilai ininya ya. Yang samanya itu bisa K-nya sama dengan 0 atau K-nya positif. Ini kan nilainya positif. Yang ini misalkan mu kuadrat ya, nilainya mu kuadrat, kemudian dia K-nya adalah negatif. Jadi ada 3 pemisalan solusi. Nanti kita cek dengan memasukkan syarat batasnya tadi, mana yang paling benar ya. Jadi ini kan tiga ini ya adalah solusinya. Tapi untuk kasus syarat batas yang ditentukan di awal, hanya ada satu nilai K yang bisa masuk ya, yang menjadi solusinya. Nah, jadi ini contohnya untuk dimasukkan satu ya. Untuk K-nya adalah sama dengan 0, berarti K di sini ya. Jadi kita ya cukup satu saja. Jadi untuk menyelesaikan solusi yang bagian A juga dia harus memenuhi kan syarat batasnya. Jadi dimasukkan ke sini akan menjadi F aksen, F double aksen dikurangi 0F. Jadi F double aksennya sama dengan 0, kemudian turunan pertamanya berarti 0 kan bisa menjadi konstanta ya, integralnya. Kemudian ini integralnya menjadi A kalikan X ditambah dengan suatu konstanta lagi. Jadi solusi dari persamaan A untuk nilai K-nya 0 adalah ini, F sama dengan AX ditambah B. Kemudian dari sini kita masukkan ke syarat batasnya yang bagian ini ya. Jadi dia akan 0, ini kan X-nya itu hanya dipengaruhi oleh F di sini ya. Awalnya kan Fx di sini. Jadi ini Fx, kemudian nilai T-nya adalah 0. Kemudian F saat dia L, dia juga harus 0. Nah, kemudian karena dia nilainya 0, berarti kan yang bagian ini yang nilainya apa ya? Jadi di sini kan bisa tidak sama dengan 0 ya. Supaya dia nilainya 0, berarti bagian yang ini adalah harus nilainya 0. Jadi nanti persamaannya F0 dia harus nilainya adalah 0. Sesuai dengan syarat batasnya tadi. Kemudian F0 nilainya 0 kan kita masukkan X-nya 0 ya. Jadi ini A kalikan 0 berarti 0, berarti hanya ada B. Nilainya B. B adalah sama dengan 0. Jadi ini B-nya sama dengan 0, kemudian kita masukkan lagi yang ini juga sama.
berarti nilai FL-nya adalah harus 0 ya. Agar nilai perkalian dengan GT-nya yang tidak sama dengan 0 itu akan menjadi 0. Kemudian kita masukkan ke solusinya, ini kan tadi sudah terjawab ya. A dikalikan L ditambah B ya. X-nya adalah L ditambah B, B-nya adalah 0, berarti A kalikan L-nya adalah 0. Sehingga nanti didapat nilai A-nya adalah 0. Karena A dengan B-nya 0, berarti di sini tidak ada solusinya ya untuk ininya. 0 dan 0, jadi F-nya 0. Jadi tidak ada konstanta A dan B-nya. Jadi tidak ada solusinya. Berarti yang untuk nilai K-nya ini dianggap salah ya, atau tidak memenuhi syarat batas yang ada di model yang kita inginkan. Kemudian kita hitung juga sama untuk nilai K-nya positif. Misalkan nilainya adalah mu kuadratnya. Mu kuadrat ini kemudian kan ya ini persamaannya ya yang ditentukan. Kemudian dari bab 3 persamaan linear, persamaan diferensial biasa linear itu ada persamaan karakteristik ya. Untuk persamaan ini y kuadrat y double aksen ditambah y aksen ditambah by, persamaan karakteristiknya seperti ini ya. Materi yang sebelum UTS, persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat, kemudian ini A kalikan lambda ditambah B sama dengan 0. Sehingga untuk bagian ini lambda kuadrat, tapi bagian y aksennya tidak ada ya, berarti langsung ke nilai ininya, B-nya. B-nya adalah minus mu kuadrat sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan karakteristiknya untuk yang ini. Dari sini dihitung lambda kuadratnya adalah mu kuadrat, kemudian lambda sama dengan plus minus dari akar mu kuadrat. Jadi ada dua nilai ya, dua akar yang berbeda, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini konstanta kalikan eksponensial mu x ditambah b eksponensial minus ini ya, satu positif satu minus. Jadi ini kemudian sama juga dari solusi ini dimasukkan seperti tadi ya. Jadi F-nya itu F0 dia harus sama dengan 0. Kemudian FL saat X-nya itu sama dengan panjangnya L itu adalah sama dengan 0. Jadi masukkan ke sini, dari itu jadi A plus B-nya itu akan menjadi sama dengan 0. Nanti didapatkan juga menghasilkan F0 dan juga A-nya sama dengan 0. B-nya juga sama dengan 0 ya, nanti akan didapatkan seperti itu. Jadi nilai yang ini juga salah ya. Kemudian ya pasti yang terakhir yang betulnya ya, yaitu yang K-nya sama dengan minus P kuadrat atau yang negatif. Ini jadi K-nya ini udah diganti menjadi minus P kuadrat. Kemudian ini menjadi dua persamaan sama seperti tadi ya. K-nya sudah diganti, berarti ini dua persamaannya. Ya, jadi kita tentukan dulu solusi untuk persamaan 6 dan juga persamaan 7 ini. Caranya sama seperti tadi ya. Menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi ini persamaannya, kemudian persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah pi kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini ke sini jadi minus P, sehingga akar dari minus adalah bilangan imajiner ya. Kemudian untuk bilangan imajiner solusinya adalah dalam bentuk cos dan juga sinus A dan juga B, sinus A dan B seperti itu. Nah ini juga penjelasan seperti tadi ya, dimasukkan syarat batasnya untuk T0, maka ini adalah F0 GT sama dengan 0, kemudian ini juga FL sama dengan 0, sehingga jika jadi G sama dengan 0 kan otomatis ininya 0, maka dari sini
yang atau nilai di sini yang akan menjadi 0 berarti adalah F0T juga akan menjadi 0. Jadi jika 0 ini adalah tidak 0 berarti nanti hasilnya juga sama 0 ya. Jadi yang hasil di sini juga itu harus jika dimasukkan syarat batasnya 0 ya. Sama seperti tadi ini ya syarat batas. Kita masukkan dari sini ke solusi dari ini. Jadi yang saat kita masukkan F0 X-nya 0 ya, ke persamaan ini kan menjadi cos 0 dan juga sinus 0 ya. Jadi dia akan menjadi sama dengan A-nya adalah 0. Jika A-nya 0 berarti nanti solusinya tinggal adalah atau untuk FL ya. Untuk FL B kalikan sinus PL karena A-nya 0 berarti yang bagian ininya juga menjadi 0 ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini di sini nilai ini juga harus sama dengan 0 ya. Nah, karena nilai ini harus sama dengan 0, kalau nilai sinus kan pasti ada yang nilainya 0 ya. Nilai sinus pasti ada nilainya 0, jadi suatu B dikalikan 0 pasti nilainya 0. Berarti di sini B-nya itu tidak boleh 0 ya. Karena kalau 0 nanti tidak ada solusinya juga seperti tadi. Tapi kalau B-nya tidak 0, kemudian sinus kan ada nilainya 0, berarti nanti nilainya akan 0. Itu sesuai dengan syarat batasnya tadi. Seperti itu. Jadi nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini kan maksudnya ya bisa kan nilai B-nya itu tidak sama dengan 0 itu bisa terjadi, berarti nanti yang negatif tadi itu bisa. Kemudian untuk syarat tadi kan sinus P kalikan L-nya yang 0. Nah, kemudian syarat berarti L-nya kan ini sudah tertentu ya. Panjang dari plat tipisnya, tinggal nilai P-nya itu harus tertentu, yaitu ya bisa juga N-nya itu misal V ya. V itu terhadap 180 kan sinus 180 dia 0. Kemudian ada N-nya itu berarti ada nilai-nilai N1, N2, N3. Deret ya, suatu deret. Jadi jika kita masukkan ke sini kan juga sama ya, N kalikan V dibagi L berarti N kalikan V itu bisa sama dengan 0 ya. Jadi ini persyaratannya nilai konstanta P di sini adalah N dikalikan V dibagi dengan L. Nah, ini misalkan untuk B-nya 1, berarti ini B-nya adalah 1 sinus N kalikan V dibagi L kalikan X. Ini adalah untuk B sama dengan 1. Jadi ini untuk solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama adalah Fx sama dengan B kalikan sinus P kalikan L. Ini ada B-nya. B yang akan berubah terhadap N ya. Ini ada B-nya. Ini kan misalkan B-nya 1. Kemudian ini persamaan yang ketujuh atau yang keduanya ya. Yaitu yang ini tadi K-nya adalah di sini menjadi negatif menjadi positif. Kemudian untuk nilai P-nya di sini kan ini P ini tadi sudah didefinisikan ya. P-nya itu harus N kalikan V dibagi dengan L, sehingga nilai C di sini juga konstanta ya. Sehingga konstanta ini bisa menjadi konstanta yang baru yaitu lambda N ya. Lambda N-nya itu kuadrat, berarti ini sudah dikuadratkan ya, karena di sini kan kuadrat, jadi sudah sama seperti ini. Jadi ini lambda N-nya adalah C kalikan N kalikan V dibagi dengan L. C tadi itu yang tadi ya, K dibagi dengan rho dikalikan CP-nya. Nah, ini juga sama, menyelesaikannya bisa dengan persamaan karakteristik atau juga dengan metode pengubah biasa ya. Misalkan kan ini DG terhadap waktu ya.
ini terhadap G, jadi kita bisa ke sini, kemudian ininya pindah ke sini, berarti nanti jadi ln, jadi di sebelah kiri G-nya, di sebelah kanan jadi T-nya, jadi K atau konstanta kalikan T, berarti nanti didapat persamaannya eksponensial seperti ini. Konstantanya adalah ini, itu menjadi ini minus K kalikan T. Atau bisa juga sama seperti tadi untuk menyelesaikan persamaan karakteristik. Bn di sini adalah konstanta yang didapat saat di sini ya. Kemudian jadi fungsi-fungsi ini adalah yang bagian ini dikalikan dengan bagian ini. Sehingga nilainya adalah Bn kalikan sinus dari ini. N kalikan V terhadap X dibagi L, kemudian dikalikan dengan eksponensial ini ya. Jadi solusi ini adalah solusi bagi persamaan 1 dan 2 dengan syarat batas yang tadi. Tapi masih ada di sini syarat awalnya ya. Yaitu syarat awalnya saat T-nya 0 dia merupakan suatu fungsi fx ya. Jadi saat T di sini ada ya. Ya ini saat T X sama untuk T awal T0 dia akan sama dengan fx. Nah, kemudian karena nilai N ada nilai N-nya ya. N-nya bisa dari 1 sampai tak hingga tadi untuk nilai sinusnya, berarti solusinya juga merupakan deret. Jadi sigma dari N1 sama dengan tak hingga dari fungsi Tn-nya ini. Tn-nya itu tadi solusinya tadi sudah seperti ini, dengan lambda adalah konstantanya. Nah, kemudian ya kita masukkan T-nya 0, berarti yang bagian ini eksponensial 0 menjadi 1 ya. Jadi untuk syarat batasnya adalah ini. Sigma dari Bn-nya saja eksponensial 01 itu sama dengan fx-nya di sini. Fx-nya adalah fungsi dari konsentrasi awalnya terhadap jarak x. Jadi kemudian ini untuk menghitung nilai Bn-nya ya, koefisien-koefisien Bn itu ya bisa dicari dari persamaan ini. Ini pindah ke sini fx-nya kemudian menjadi integral ya, jadi ya ini tidak dijelaskan tapi langsung Bn-nya itu seperti ini ya, separuh kisaran dari fx yaitu 2/L integral dari 0 sampai L terhadap x itu jaraknya fx terhadap dx ya. Dan sinus ini juga terpengaruh Rx. Jadi ini untuk mencari Bn-nya atau bisa juga dari persamaan ininya ya. Nah, jadi untuk solusi di sini ya nanti kita lihat contoh soalnya. Untuk solusi di sini yang menjadi solusi atau yang menjadi kesimpulannya adalah fungsi T terhadap waktu awal, terhadap waktu ini ya, suatu deret ini, kemudian syarat awalnya adalah ini, fx-nya itu. Baik, kita lihat contohnya saja ya. Ini contohnya misalkan ada ya suatu batang tipis tembaga ya. Jadi materialnya ada tembaga, kemudian syarat awalnya sama seperti kondisi-kondisinya sama seperti yang dimodelkan sebelumnya ya. Jadi suhu awalnya merupakan suatu fungsi terhadap x. Misalkan fungsinya sudah sinusoidal ya. 100 kalikan sinus terhadap x ini ya. Berubah terhadap x. Kemudian ujung-ujungnya dipertahankan pada suhu 0 derajat Celcius untuk semua waktu ya. Jadi kondisinya sama seperti yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebenarnya ini contoh soalnya, kemudian ya penurunan rumus yang tadi yang ada 2 tadi itu langkah-langkahnya seperti tadi ya, dengan menggunakan metode pemisahan perubah. Kemudian nanti ditanya berapa lama waktu, untuk T-nya adalah 50 derajatnya, turun atau menjadi 50 derajat. Kemudian ini untuk nilai konstantanya, densitasnya, rho-nya, kemudian kapasitas
panasnya, dan K-nya, konduktivitas termalnya. Nah, di sini kita melihat berdasarkan syarat awalnya ya. Syarat awal atau kondisi awalnya. Jadi ini adalah persamaan tadi yang sudah kita turunkan. N dibagi Vx dibagi dengan L ya. L-nya adalah langsung dimasukkan 80 cm. Di sini itu akan sama dengan Fx fungsi awalnya, yaitu 100 sinus Vx dibagi 80. Nah, kemudian karena misalkan kita menghitung N-nya sama dengan 1 ya. N-nya sama dengan 1 berarti B-nya menjadi B1, N-nya 1. Ini kan sinus dengan ini sama ya. Dengan ini berarti kita bisa nyatakan bahwa B-nya adalah nilai B-nya, B1-nya adalah 100. Ini kan udah sama ya, N untuk N1 ini bisa dicoret, berarti B1 sama dengan 100. Untuk N-nya adalah 1, berarti kita sudah ketemu konstanta B-nya itu. Selanjutnya kita ingin menentukan persamaan ini kan. Persamaan T terhadap X yang berubah terhadap X dan waktu, ininya sudah ketemu, kita cari konstantanya seperti ini. Lambdanya ya, untuk N-nya juga sama 1. Jadi kita cari lambda untuk N-nya 1, ini udah ada, ini N-nya udah 1 ya, C kuadrat dibagi V kuadrat dibagi L kuadrat. C kuadratnya adalah K dibagi Rho kalikan CP. Ini adalah K-nya 0,95 dibagi 0,092, kemudian 8,92 ya. Satuannya sudah hampir udah sama ya dalam cm kuadrat per detik, berarti nanti waktunya dalam detik, kemudian X-nya juga dalam cm. Kemudian lambda satunya kuadratnya, konstanta ininya juga sama, ini adalah C kuadrat. Ini C kuadratnya dikalikan dengan 3,14 kuadrat dibagi dengan 80 kuadrat panjang dari batangnya. Kemudian ini satuannya 1 per detik, sehingga didapatkan nilai persamaan X terhadap waktu. Persamaan suhu terhadap X dan waktu ya, yaitu 100 B-nya, konstanta B-nya, kemudian ini sinus V, N-nya udah 1 ya, V kalikan X dibagi 80, kemudian ini adalah lambda kuadratnya. Jadi sama seperti yang ini ya. Ininya sudah 100, kemudian Vx dibagi 80, ininya sudah kita ketahui tadi nilai lambdanya. Kemudian untuk menentukan waktu agar suhunya adalah 50 ya, kita masukkan saja nilainya menjadi 50 di sini ya, berapa waktunya. Jadi kita masukkan 100 dikalikan suhu maksimumnya ya. Berarti nilai maksimum sinus ini adalah 1 kan, jika ingin nilainya maksimum. Jadi ini menjadi 1, berarti nanti 1 dikalikan eksponensial minus ini dicari dengan waktunya berapa. Didapat waktunya agar suhu maksimum di dalam batang tembaganya 50 adalah 6,5 menit. Seperti itu. Kemudian ini jika misalkan persamaannya berbeda ya, suhu awalnya berbeda, kemudian jadi sama, kalau sebelumnya N-nya sama dengan 1, sekarang N-nya sama dengan 3 ya, karena di sini kan N-nya ada 3, N kalikan V kalikan X ya. Di sini ada 3, berarti N-nya juga adalah 3. Kalau tadi sebelumnya
N di sini kan bisa sama dengan 1 ya. Di sini 1 kan. Jadi N-nya adalah 1. Sehingga tadi nilainya adalah B3, yang ini B3 adalah 100 ya. Kemudian nanti pasti lambdanya karena lambda N ya, berarti lambda 3 kuadrat. Nah, lambda 3 kuadrat kan berarti N kuadrat dikalikan lambda 1 kuadrat ya. Dari persamaan tadi. Yang lainnya kan sama C kuadrat, P kuadrat dibagi ini kan nilai tadi sama dengan lambda 1 kuadrat. Jadi bisa langsung dihitung atau bisa manual seperti tadi ya. Jadi tinggal dikalikan aja 9 dikalikan lambda 1. Berarti dia nilainya lebih tinggi 9 kalinya ya. Ini kan per detik 0,0016. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini, yang bagian ininya konstantanya menjadi lebih tinggi, kemudian di sini ada nilai 3 di sini. Artinya nanti jika kita sama seperti sebelumnya, jika kita ingin menghitung maksimumnya, ininya adalah 1, berarti 100 kalikan eksponen ini sama dengan 50, didapatkan dia waktunya adalah lebih cepat, menjadi 43 detik ya. Jadi 9 kali lebih cepat dibandingkan waktu pada soal nomor 1. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah ya ini kurvanya ya. Profil temperatur sebagai fungsi jarak dari 0 di sini sampai X di sini. Ini untuk V tertentu ya. N-nya tertentu. N kalikan V ini kan pasti di ujung atau nilai sinusnya adalah 0 hingga X sama dengan V misalkan pada berbagai waktu. Jadi ini saat awal seperti ini, kemudian saat semakin lama waktu temperaturnya akan semakin turun seperti ini ya. T sama dengan 0,1 detik, kemudian 0,5 detik, T2 detik, dia akan semakin turun. Jadi ini persamaan kurvanya dari T sebagai fungsi jarak dan juga sebagai waktu ya. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya ya seperti itu untuk jika dia berubahnya terhadap jarak dan juga waktu. Kemudian ini ya nanti ini di hampir sama seperti sebelumnya ya, tapi ini perpindahan panas untuk 2 dimensi. Jadi tidak terpengaruh oleh waktu, tapi terpengaruh oleh X dan juga Y, sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang perpindahan panas 2 dimensi, ini akan dibahas minggu depan juga ya. Caranya sama seperti sebelumnya, tapi persamaannya juga sama ya, tapi tidak ada terhadap ya ini hanya terhadap D kuadrat T dan juga terhadap X dan juga terhadap Y. Kemudian di sini ya diasumsikan dia bersifat steady, artinya tidak bergantung dengan waktu, sehingga dot T terhadap dot temperatur terhadap waktunya sama dengan 0. Jadi dia hanya akan berpengaruh terhadap X dan juga Y. Nah, jadi nanti ya seperti ini ya persamaan yang ditanyakannya nanti. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang pertama ya, metode pemisahan peubah yang 1 dimensi.